Selamat datang di acara Insider dari Indonesia Direct bersama saya, Bib Muksina Segaf. Insider adalah sebuah program edukatif interaktif tentang produk UKM Indonesia yang disiarkan secara live di TV Desa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Program ini mencoba menggali cerita-cerita menarik di balik produk UKM tanah air. Dan diharapkan akan menjadi inspirasi dan pembelajaran serta ajang sharing bisnis bagi sahabat desa dan semua yang menonton acara ini. Untuk sahabat desa dan pemirsa semua yang ingin bertanya atau komen selama acara ini berlangsung, silakan bisa raise hand di kolom yang ada atau menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat, baik di aplikasi Zoom maupun kanal YouTube yang tersedia. Terima kasih kami ucapkan kepada Kementerian Parekraf, terutama kepada Direktorat Pemasaran dan yang sangat mendukung Indonesia Direct dalam program pemasaran produk potensial UKM, dan tentunya kepada TV Desa yang sebagai media partner yang selalu mensupport program Indonesia Direct. Bagi sahabat desa, sahabat UKM yang merasa memiliki produk yang cukup unik dan ingin ditampilkan dalam program acara Insider ini, silakan bisa menghubungi tim PR kami di 0818 1846 7457 atau bisa juga kontak ke cs@indonesiadirect.org, itu adalah alamat email kami, atau bisa juga melalui website kami www.indonesiadirect.org. Baik, kita mulai saja acara Insider hari ini. Pada hari ini Sabtu 24 Juli 2021, Insider akan bercerita tentang dunia fashion. Saya akan membawa sahabat desa, pemirsa untuk bertemu dengan Pak Gunawan, owner dan pemilik dari batik Gunawan gitu ya. Nanti nama lengkapnya biar diceritain oleh Pak Gun sendiri yang kebetulan berkenan untuk hadir di acara Insider pagi dan siang ini. Dan untuk perkenalan, Dita nanti akan share bagaimana video singkat dari batik Gunawan Setiawan ini. Kita akan lihat dulu, silakan Dita, kita lihat seperti apa profil singkat video dari batik Gunawan Setiawan. Oke, Dita, silakan. Oke, singkat banget ya, Mas Gun. Apa kabar, Mas Gun? Mungkin masih belum. Sekarang saya ulangi ya, Mas Gun. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, Pak Bib. Sip, mantap. Batik Gunawan Setiawan, kayaknya ini diangkat dari namanya Mas Gun sendiri, betul? Gimana sih ceritanya? Coba diceritain dong. Iya, kebetulan aja Pak pakai nama saya. Jadi sebenarnya ini perusahaan turun temurun dari orang tua, dari Eyang. Kebetulan waktu bapak saya meneruskan batiknya itu mungkin nama saya lahir, terus namanya dipakai. Gitu. Oh begitu. Berarti sudah sejak tahun berapa? Dan apa emang ditaruh? Biasanya kan kalau orang yang produknya udah lama itu kan ditaruh sejak tahun sekian gitu. Iya, bisa juga. Tapi kalau batik jarang ya. Kalau jamu atau apa itu memang kita sering ingat ya.
Tapi kalau batik jarang. Kalau batik biasanya di bawahnya ada kode ponir, kayak gitu biasanya. Oke. Ya. Oke. Berarti Mas Gun ini memang sudah sejak dulu menggeluti batik, bahkan sejak kecil begitu ya ceritanya. Iya, ya? namanya perusahaan keluarga dan kebiasaan di Solo kan gitu, Pak. Jadi kalau Betul. yang punya wirausaha, orang tuanya kan sejak kecil memang dilibatkan. Dalam arti dilibatkan itu ya tempat usahanya, tempat tinggalnya menyatu. Jadi kalau pulang dari sekolah itu ya kalau zaman dulu saya dari SD Kauman itu pulang tik masuk rumah itu ya baunya bau malam, bau proses finishing. Malam itu lilin batik biar nggak salah bagi pemirsa yang nggak tahu. Ya, malam itu lilin batik. Jadi bukan kalau yang non batik mungkin nggak tahu ya. Jadi malam itu bukan malam atau siang ya. Lah, Tapi itu nanti wek ya Pak ya istilahnya ya. Wax, jadi dikira malam ini apa gitu ya. Iya. Jadi kalau pulang sekolah itu ya suasana ketemu banyak pembatik gitu. Dulu bapak saya kan pembatiknya masuk semua. Jadi dari samping rumah itu sampai belakang itu pembatik jejer-jejer itu. 50 orang ada kalau zaman dulu di rumah itu. Gitu ya. Di ke mana itu alamatnya biar ini kebetulan tempat saya itu di Kauman, Pak. Di Kauman. Barat Masjid Agung. Oh, Masjid Gede ya. Masjid Gede. Utaranya Pasar Klewer. Nah, mungkin kalau yang jauh dari Solo, Pasar Klewer mungkin tahu ya. Nah, itu utaranya. Utara Pasar Klewer. Baratnya Keraton. Nah, kalau ke Keraton. Oke. Dan memang lokasinya dari dulu di situ atau Mas Gun pindahnya baru aja atau gimana? Iya, jadi dulu memang rumahnya buyut saya. Jadi Mbah buyut saya itu aslinya Kauman, cuman memang bapak saya dulu lahirnya di daerah Kawatan. Kawatan itu Begalon, daerah Begalon. Iya, selatan Solo bagian selatan ya. Itu. Terus kemudian disuruh tinggal kembali lagi ke Kauman sama eyang saya, terus meneruskan batik itu. Jadi memang keluarga batik. Eyang saya keluarga batik memang. Iya. Batik sejak zaman eyangnya batik dari zaman Belanda mungkin ya. Iya betul. Zaman dulu kalau menurut cerita ya dulu Mbah Buyut saya itu ya tinggalnya di Kauman sama Triadi itu dulu. Jadi ya usahanya juga batik. Bawa batiknya sampai ke Jawa Timur, sampai ke Jakarta. Wah, kalau menurut ceritanya pakai kereta kencana itu kalau zaman dulu katanya. Oh ya? Iya, tapi bukan kereta kencana nih, kereta itu. Bukan mobil tapi kereta yang panjang-panjang itu loh. Iya, Dan tidak hanya satu kereta sampai. Ya kalau sekarang kontainer lah mungkin. Gitu ya, itu kontainer ala company. Iya. Oke, menarik ini. Berarti semua istilahnya semua cerita batik, ke semua proses batik, ke Mas Gun ini udah hatam nih namanya. Ya, kebetulan karena tiap hari dapat kita mendengarkan orang tua ngobrol, orang tua ketemu pembatik, orang tua ketemu pedagang, pembeli, terus komunikasi dengan relasi-relasi beliau-beliau itu zaman dulu itu ilmu sudah dapat ilmu langsung ya, ilmu terapan langsung. Terus kalau bapak saya dulu nimbang obat atau ngeracik pewarna itu saya juga melihat saya dan kakak-kakak saya juga melihat. Terus kalau bapak saya itu membuat rumus-rumus bikin malam tadi. Jadi kalau sekarang itu kan malam dipakai untuk apa-apa. Jadi kalau zaman dulu enggak, bapak saya malam untuk ngelowong itu jenisnya sendiri. Malam untuk nembok sendiri, untuk isen-isen sendiri, malam untuk sutra sendiri, malam untuk macam-macam, bironi sendiri. Enggak seperti sekarang geradakan semua malam bisa dipakai. Jadi maksud Mas Gun tiap-tiap proses
pun malamnya atau waxnya itu beda yang dipakai gitu ya. Iya, kalau untuk yang batik tulis pakem, Batik tulis ya. yang prosesnya memang berbulan-bulan itu kita gitu malamnya. Tapi kalau untuk sekarang yang batik yang biasa-biasa itu ya cuman 2 jenis malam aja udah cukup. Oh gitu. Dan itu Yeah. masih diproduksi oleh Gunawan Setiawan sekarang. Batik Masih, tulis masih, yang khusus. masih. Alhamdulillah kita masih meneruskan tradisi itu karena satu memang yang bikin tidak banyak di Solo. Jadi persaingan juga tidak banyak. Terus harganya memang premium juga. Betul. Itu. Terus yang ketiga, anunya ada terus, pasarnya ada terus. Ada ya. Walaupun sekarang ada batik cap, ada batik printing, ada malam dingin, ada wah macam-macam. Untuk hal-hal yang batik tulis tradisional itu, alhamdulillah masih ada yang mencari. Itu memang malam tidak sebanyak bapak saya dulu yang mencari. Malam dingin itu apa, Mas? Ada malam dingin emangnya malam-malam Wah, itu malam dingin itu sebenarnya baru ditemukan kurang lebih ya 10 tahun inilah. Jadi itu apa? Malam cair. Jadi malamnya istilahnya nyablon pakai screen, tapi pakai malam. Oh. Jadi malamnya diratain di screen. Ya, diratain. Nanti diangkat, sudah jadi satu lembar kain yang ada malamnya. Tinggal diwarna gitu. Tinggal main warna, nanti main tutup, main itu. Oke, menarik ini. Oke, tapi masih perdebatan itu. Jadi kalau menurut kamus batik itu bukan batik. Ya, itu bukan batik gitu. Itu walaupun pakai malam. Alasannya harus pakai canting. Oh gitu. Itu. Tapi ya namanya teknologi ya. Betul, kita nggak bisa menghindari dari teknologi. Teknologi, cuman ya, yang kita ya. Ini yang menarik. Jadi karena kita udah masuk di produk, jadi pemirsa ingin tahu nih ya. Jadi produknya seperti apa? Tolong Mas Gun bisa share produk-produknya sambil kita lihat satu-satu. Di situ baru kelihatan. Jadi ini yang batik tulis, ini yang batik malam dingin, malam panas, malam hangat. Ya. Saya coba saya kirimkan, tapi tidak sedetail ya. Kalau sedetail bisa sehari, Pak. Oh iya, kita waktu kita terbatas, tapi nggak apa. Dicoba di share screen aja seperti tadi. Bisa share screen, Mas Gun? Saya coba, Ya, oke, siap. Nah, kita mulai dari ini. Seperti ini. Ini adalah batik tulis. Batik tulis. Ya, motifnya motif parang. Terus kemudian kita granit. Kita ada proses granitnya. Granitnya adalah titik-titik ini. Oke. Ini sebenarnya sudah nggak begitu pakem. Kalau motifnya motif pakem. Tapi teknik pewarnaannya sudah nggak begitu pakem. Oke. Ya kan, seperti maksudnya, ini bisa. Pakem itu yang bagaimana? Yang nggak pakem? Pakem itu tradisional. Oh, tradisional. Jadi untuk acara manten, acara di keraton, acara-acara budaya itu. Untuk jari Pak Bib. Iya. Nah, kalau seperti ini kan enggak begitu pakem. Dipakai jari bisa, tapi untuk acara manten tradisional enggak bisa karena ini banyak variasi-variasinya ini di isen-isennya. Kayak gini kita bikin 2 bulanan Pak Bib. 1,5. Iya, 1,5 bulan sampai 2 bulan. Itu. Satu biji itu 2 bulan? Iya, 2,5 meter. Bisa 2 bulan. Karena pembatikannya aja ini sekitar 2 minggu, 3 minggu. Untuk batiknya aja. Tiap hari batiknya. Berapa orang itu yang membatik satu lembar seperti ini? 1 orang atau beberapa? Kalau membatiknya ini biasanya kita 3 orang, Pak Bib. 3 orang? 3 orang. 3 orang tidak berbarengan, tapi bergantian.
Oh, oke oke, ada prosesnya. Baik, Ah, baik. iya. Menarik Terus ini. yang Oke lamanya oke. itu diproses wedelan. Wedelannya itu kita pakai warna indigo, Pak. Itu Yang kan harus yang oke, yang warna hitam-hitam hitamnya itu ini. ya. Oke, Ya, yang hitam. ya ini kan lama, Pak. Prosesnya bisa berminggu-minggu, Pak. Ya, soalnya supaya mendapatkan warna yang pekat, yang hitam, biru-biru pekat gitu. Nah, terus Berarti yang kemudian bikin lama itu pencelupannya itu harus berminggu-minggu gitu. semuanya, Pak, dari pembatikannya, Mm-mm. pencelupannya, itu pencelupan baru yang hitam. Mm-mm. Belum terus dibatik lagi, Pak. Dibatik lagi, Oh, oke. ditutup-tutup, dikasih isen-isen, ini ya memerlukan waktu lagi. Kemudian di warna soga. Di warna soga itu warna coklat ini. Iya, Warna iya, iya, coklat-coklat iya. ini. Ini ya kalau kita sih rata-rata 25 sampai 30 celupan. Itu ya Ya, prosesnya ya. proses warna alamnya. Celupan ini karena sehari kan maksimal 2 kali, Pak. 2 kali celupan ya. 2 kali celupan. Kalau Berarti kalau 30 celupan ya betul 2 mingguan kan ya. Hanya ya, celupan itu itu paling cepat ya. paling cepat. Oke, oke. Tuh, jadi memang membutuhkan waktu yang lama. Tapi sebenarnya Pak, kalau kita kerjakan satu tempat, mungkin agak mempercepat lagi. Karena kita Oh, memang, karena pindah-pindah. iya, satu Ya. batiknya kan kayak gini nih, ini yang tidak begitu halus loh Pak Bib. Ya. Yang batik ini sekarang kan tidak di Solo. Batiknya saya maklunkan di Luar kota. Mete, di Oh, Seragen, iya, iya, di iya. Bayat, itu. Itu kenapa? Karena memang yang tenaganya hanya dari sana atau gimana? Jadi Solo tuh memang kekurangan pembatik yang halus sekarang. Mm-mm, mm-mm. Nggih. Kalau di pedesaan kan memang masih banyak ya. Iya, Dan iya. yang batik itu juga pembatik bapak saya dulu. Jadi kalau sekarang sudah sepuh-sepuh, pembatik bapak saya dulu. Ya, Karena anak muda nggak mau ya mungkin ya. ini baru kita galakkan, Pak. Kita Oke. galakkan. Termasuk anak saya ini kita galakkan supaya mencintai batik. Mau lagi Tidak, terlibat. tidak hanya mencintai hasil batiknya, maksudnya duitnya, tapi juga tapi, Betul juga. tapi Betul juga. iya, tapi seneng menjualnya, seneng memanagenya, seneng bahkan sampai seneng memproduksinya. Iya, betul, betul. Ya, Oke, walaupun ya, kita coba ke motif yang yang lain. lain, Ya. Nah, produk yang lain, biar bisa iya, buat gambaran oke. teman-teman semua yang nonton. Nah, kalau ini batik cap, Pak. Oke, Ini batik cap. Nah, oke. ini kebetulan sudah kita jahit dan Oh, udah jadi. dan ini warnanya pakai warnanya pakai indigo juga. Tapi biru ya? Ya, Iya, lebih ke. tapi lebih mudah daripada yang tadi. Kalau prosesnya ini cuman nggak sampai 3 hari 4 hari untuk pewarnaan indigonya. Oh, Cuman berapa kali celup kalau ini. Kalau yang oke. tadi kan sampai 2 minggu, 10 hari Iya. lah, kira-kira 10 hari karena memang lama. Karena pencelupan. Jadi intinya kalau celupan yang sering itu kan nanti warnanya lama-lama jadi pekat. Oh, begitu. Oke, oke. Warna alam. Jadi ini Iya. memakai cap-cap. Jadi Nah ini memang batik cap. ya batik cap. Pak Bib tahu ini capnya. Ini Mm-mm. capnya mbah saya. Berarti cap dari dari tahun Iya, dari zaman company ini. di tahun ya kalau mbah saya mungkin 40 50 lah. Tahun 40 50 ini. Iya, 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 ini iya. cap lama Sebelum ini. kemerdekaan. Iya, Wah, itu bayangkan cap zaman harusnya cap. Iya, cap itu sudah harusnya dilestarikan itu. Taruh museum, Mbak. saya tuh gumunnya gini. Cap mbah-mbah saya tuh sampai sekarang masih bisa dipakai. Saya lihat Dan laku ya. iya dan laku dan masih kuat.
barokahnya di situ kayak. Jadi memang Masya Allah itu. Kalau Iya, cap-cap yang sekarang itu nggak awet, tipis-tipis dan sebagainya. cepat rusak tuh ya. Cepat rusak, cepat berganti motif. Ini motif-motif lama Oke. masih bisa. Dan yang lucu mungkin kalau Pak Bib mungkin punya apa ya keluarga batik seperti ini sebenarnya kan motif temboknya. Tembokannya aja bisa dipakai untuk sekarang. Kalau Gitu ini kan ya. jelas. Oh. Ya, betul, betul. Memang Begitulah. satu satu kain dicap macam-macam atau setelah ini beberapa kain dipotong jadi baju, jadi cat Satu kain. jadi baju. Satu kain Oh, memang satu kain seperti ini ya. ya, jadi memang perbedaan zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh kalau ngecat kan satu motif, satu kain. Iya. Nah, kalau sekarang kan sudah bisa kita planning, Pak, dengan pola-pola batik, pola-pola kemeja, pola-pola hem sudah kita arahkan. Oh, nanti bagian depan motifnya ini. Oh, bagian lengan motifnya ini. Oh, bagian depan sini tumpal, nanti motifnya ini. Sekarang sudah bisa. Dan itu alhamdulillah tidak hanya di tempat kita, semua pengusaha batik sudah paham tentang hal itu. Begitu ya, baik, baik, menarik ini. Jadi memang berarti selain sekarang, selain bikin kain, kalau istilah Solonya kan jarit, masih juga bikin yang sudah jadi produk jadi, yaitu pakaian. Betul. Iya. Lebih banyak mana sekarang, Mas Gun, antara pakaian sama kain? Saya masih banyak bahannya. Oh, masih banyak. Masih banyak bahannya. Hmm. Jadi memang karena ya mungkin produk batik tulis sama batik cap itu HPP-nya kan agak tinggi ya. Oh, begitu. Agak tinggi. Jadi kalau langsung kita jahit, berarti kan sudah nggak bisa kemana-mana lagi. Berarti harus laku. Harus betul. Terus lagian pembeli saya juga yang seneng banyak yang gitu. Jadi istilahnya mereka dibeli untuk kemudian diproses lagi. Diproses lagi ya. Oke, menarik itu. Baik, berarti sekarang kita masuk ke pembicaraan marketing ini, pemasarannya. Oh iya, iya. Sudah sampai di mana ini, Mas Gun? Kalau sementara sih ini di samping mengisi outlet-outlet saya di Jakarta, Jogja, Solo, Surabaya, kita juga diambil beberapa pecinta batik untuk dijual lagi. Oh. Ya, di Jakarta juga banyak, Jogja banyak, Surabaya, Malang banyak. Iya. Dan kalau saya lihat hasil jadinya mereka juga beda dengan punya saya. Jadi memang kreativitasnya dunia fashion Indonesia sekarang memang sudah bagus banget lah intinya. Oke, menarik. Berarti selain punya toko sendiri, Mas Gun juga produknya didistribusikan ke orang-orang tertentu yang mendevelop menjadi pakaian lagi. Iya. Masih seputar Indonesia ya, tetapi ya Mas Gun ya, atau sudah kebetulan masih dominan masih nasional, masih Indonesia. Cuman dulu pernah Jepang. Oh, oke. Jepang itu pernah kita ada langganan yang ambil ke tempat saya, terus agak terhenti mungkin karena nggak tahu ada masalah di sana. Kalau yang sekarang masih berhubungan tapi sedikit sekali itu Singapura. Oke, begitu. Nah, menurut Mas Gun, dari kan sudah lama banget ini dan sebagian besar produknya lokal. Kendala apa sih untuk Mas Gun bisa masuk ke pasar ekspor ini selama ini? Harga mungkin ya. Harga. Satu harga. Kalau yang kedua mungkin motif juga. Terus yang ketiga, memang saya belum dapat buyer yang mengarahkan ke situ. Sebenarnya
sebenarnya kalau ada buyer seperti inilah, seperti contoh kayak gini kan orang bule atau orang Eropa kan mumet juga kayak gini. Ini batik kok terlalu banyak. Tapi kalau orang kita kan seneng, wah motifnya banyak, berarti ini Ya, harganya mahal kayak gitu. oke. Tapi kalau orang luar kok kayaknya simpel-simpel ya Pak ya, kalau saya lihat. Ya, jadi begini. Jadi Nah, begini, Mas Gun. Sebenarnya, pertanyaan saya sebenarnya, kalau misalnya ada pasarnya dan pasarnya minta yang lebih simpel, itu Mas Gun bisa merubah nggak pakem yang ada sini atau oh nggak bisa, ini batik ini ya pakemnya harus gini. oh, Nggak bisa sangat kayak gitu. sangat bisa kalau saya, Sangat bisa kan? sangat Oke. bisa. Oke. Eh, istilah pakem itu kan istilah yang kita bikin di Indonesia, nggih, karena memang Iya, dipakai untuk iya, iya. acara tertentu ya, Acara tradisional ritual ya. tradisional. Nggih. Iya, 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 Kalau iya. pemesannya memang tidak dipakai untuk acara tradisional kan nggak masalah. Umpamanya kita Oke, iya kita betul. modifikasi dan sebagainya sesuai harapan mereka. Atau malah bikin motif Betul. baru kayak gitu nggak apa-apa. Tapi Iya, kalau memang betul untuk sekali. acara budaya ya ya kita Ya arahin memang harus gitu ya. harus pakai motif itu. Oke. Berarti ada menurut Mas Gun ada problem di harga, ada problem di pemasarannya sendiri, Iya, dan dua itu sebenarnya bisa kita diskusikan lebih lanjut, ya, namun nggak di sini karena waktunya nggak cukup. ya, Intinya ya, begini, siap, Mas Gun. siap Pak Bib. Ya, ya, intinya adalah bahwa harga itu relatif karena Aha, apa yang Mas Gun jual sebagai batik yang sangat teliti, kemudian prosesnya lama, ada ceritanya di belakangnya yang 2 minggu, orangnya udah iya, tua-tua, itu kan ada story behind the product yang mau kita angkat, Mas Gun. Itu ya, ada pasarnya di betul. negara Barat pun kita sebut niche market, jadi Hmm, pasar niche itu ada dan memang harganya bagus, gitu bukan ya, berarti kita ngejual harga yang murah, gitu iya, ya. Kemarin saya sempat menginterview teman Indonesia Direct juga dari Salatiga, dia produsen keramik ya, Pak hmm. Roy namanya. Dia Oh, bikin keramik justru bukan keramik yang murah. Kalau keramik murah orang beli ke Cina. Ya, oh, batik pun gitu kan, Mas Gun. gitu. Batik murah dari Cina kan banyak kan ya, yang Ya, sablonan, yang apa. Tapi hmm. justru batik yang mahal ini seperti Pak Roy, benchmarkingnya Pak Roy, itu dia bikin memang yang mahal. Saya nggak bikin harga murah. Hmm. Orang keramik 10.000, dia jual 125.000. Tetap laku dan tetap bisa ekspor, Mas Gun. Oh, Jadi itu memang ada strateginya masuk ke pasar niche, begitu. ya, ya, Nah, ya, tinggal nyari bayarnya, betul sekali. Nah, Indonesia Direct akan bantu Mas Gun untuk ya, nyariin buyers gitu. Jadi ya, kita akan cari ya, buyer, kita targeting, bayarnya memang khusus untuk memang yang mencintai batik sebagai sesuatu yang unik, bukan ya, sekedar kostum biasa sih, mereka beli baju dari Cina gitu kan ya Mas ya, Gun ya. betul, betul. Ya, Ah, ya, bedanya siap, di siap. situ. Ya. Baik, waktu kita ternyata tinggal 1 menit. Mungkin Oh, ya, untuk penutupan, ya. ada yang mau Mas Gun sampaikan untuk menyemangati Hmm. teman-teman di sini agar bisa lebih berkembang, terutama Ya, dari industri ini, Mas Gun. Silakan. Satu ya, patah, dua kata-kata. ya, Pak Bib. Dengan acara ini kita berharap di masa pandemi ini meningkatkan imun kita, semangat kita. Ternyata dunia itu luas. Jadi tidak Betul. hanya pasar yang ada di depan mata kita, tapi ternyata masih ada pasar yang lebih luas di dunia ini. Itu satu. Terus yang kedua, dengan adanya dukungan dari tim insider dan teman-teman yang lain, tambah menyemangati kita. Karena Betul. dengan adanya kolaborasi seperti ini, insya Allah kita jadi kuat, jadi bakoh seperti Ya, seperti betul sekali.
perusahaan-perusahaan yang maju itu. Betul, Yeah. memang betul sekali. Kolaborasi adalah kata kuncinya, Mas Gun. Yeah, dan betul. tetap semangat, kita akan kolaborasi Yeah. dan sukses ya untuk Matur nuwun, Pak Bib. kawan Matur nuwun. Setiawan. Ya. Dan kalau mau lebih tahu lebih lanjut tentang Gunawan Setiawan, silakan menghubungi tim Insider. Ya. Terima kasih Mas Gun atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Sukses. Ya, sama-sama. Baik, kita akan break dulu dan setelah break kita akan masuk tetap di dunia fashion. Hari ini kita bicara fashion dan kita akan masuk ke produk berikutnya yang tidak kalah unik. Setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, dimanapun Anda berada, para kepala desa, dan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, siapapun, saya mengajak untuk menyaksikan berbagai informasi yang terkait dengan Kementerian Desa, terkait dengan perkembangan desa, terkait dengan dinamika yang ada di desa, melalui TV Desa. Karena TV Desa ini memang ada untuk memberikan sajian terbaik tentang desa-desa kita, tentang kegiatan-kegiatan kita di desa, dan itu akan sangat bermanfaat dalam rangka membangun desa. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk terus mengikuti dan menonton TV Desa. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang baik ini, mengajak kita semua, para kerabat desa, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah supra desa, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan provinsi, serta pemerhati desa lainnya, untuk senantiasa bersama-sama kita menyaksikan dan mengikuti tayangan-tayangan edukatif dan inspiratif tentang potensi, tentang permasalahan, inovasi, perkembangan dan prestasi desa-desa di Indonesia yang disajikan atau ditayangkan oleh TV Desa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat perkembangan terakhir ini, ada banyak sekali perspektif yang menarik dari TV Desa. Ini adalah TV yang menurut saya memberikan manfaat besar bagi penyelenggaraan birokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Karena yang ditampilkan adalah realitas yang betul-betul terjadi. Yang ada di TV Desa adalah gambaran-gambaran bagaimana masyarakat kita, bagaimana pemerintahan kita, dan di sini ditampakkan progres-progresnya. Saya sendiri merasakan banyak mendapatkan manfaat. Saya adalah salah satu penikmat, penonton, pemerhati TV Desa. Jadi rekan-rekan semua, mari tonton TV Desa, ikuti TV Desa, jangan pernah bosan. Ini inspirasinya banyak. Terima kasih TV Desa, terima kasih kerabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Sahabat TV Desa dan teman-teman sahabat UKM yang menonton acara ini, kita kembali di acara Insider, dan pada siang ini saya kedatangan sahabat saya dari Bekasi, namun dia lebih banyak tinggal usahanya lebih banyak di daerah Kerawang katanya. Ya. Kita akan ketemu dengan Mbak Ina, dan yang nggak kalah menarik,
Mbak Ina ini ngajak anaknya yang ternyata juga udah punya sense of business dari kecil. Dia juga seorang perancang, ya, jadi perancang model kecil, dan ceritanya luar biasa. Kita akan sapa sambil dengerin cerita-ceritanya. Namun sebelum itu saya akan tunjukin dulu, Dita, kamu siapin. Kita akan tunjukin sebuah video salah satu event terakhir yang dibuat oleh Keila di Candi Prambanan, gitu ya. Silakan Dita, kita lihat profilnya lewat video berikut. Oke, menarik sekali. Kita langsung ngobrol sama yang punya acara. Selamat siang, Mbak Ina. Apa kabar? Baik, terima kasih. Oke, Mbak Asika dan De Akila, apa kabar? Baik, baik. Good. Itu acara apaan sih yang video barusan bisa dijelasin? Acara Festival Payung. Festival Payung Indonesia. Biasanya memang ini agenda nasional, event tahunan yang diselenggarakan di Candi Prambanan. Tapi kita ikut sudah 3 kali. 2018 itu di Candi Borobudur, kemudian 2 kali ini 2019 dan 2020 di Candi Prambanan. Oke, berarti memang ini acara yang memang rutin gitu ya. Dan di situ memang ya, ada ya, ada produknya Mbak Ina atau Akila ini? Kok kelihatannya ada coba diceritain, ini menarik ini. Jadi kalau Festival Payung memang undangannya untuk Akila. Undangan untuk mengisi acaranya itu Akila. Karena ini kan eventnya termasuk event internasional ya, karena ada beberapa negara yang ikut. Ada beberapa negara juga yang ikut. Kemudian disediakan booth. Nah, booth itu biasanya kita isi ada produk saya dan produk Akila. Kebetulan Akila juga punya produk, saya juga punya produk gitu. Loh, ini gimana ceritanya? Kok ibu sama anak malah saya yang punya produk? Gimana ceritanya? Ya, lebih tepatnya mungkin kolaborasi, Pak. Jadi nggak bersaing. Oke, jadi kolaborasi. Oke, gimana? Mungkin karena Akila desainnya juga lebih bagus kan, kalau saya bilang, saya mengakui lah gitu ya, desainnya. Jadi saya yang produksi desainnya Akila gitu, seperti itu. Oh gitu ya. De Akila memang udah lama bisa ngedesain seperti ini, De? Kalau Akila sebenarnya dari usia 5 tahun dia sudah mendesain. Itu mungkin saya kebetulan ya, ibu yang beruntung menemukan bakat Akila lebih awal gitu. Jadi ketika dia 2 tahun dia sudah senang coret-coret gitu ya. Saya sediakan aja kertas itu sama spidol gitu. Dia coret-coret, senang dia, sesukanya dia. Memang Akila enggak nyoret-coret di tembok enggak. Jadi coret-coretnya di kertas. Gitu. Akhirnya 5 tahun dia sudah bisa membuat sebuah sketsa, sebuah desain gitu ya. Saya tertarik gitu, saya lihat, kayak kamu gambarnya bagus nih gitu. Tapi kan nggak ada sekolah fashion design untuk anak-anak, Pak Bib. Nggak ada. Jadi saya waktu itu cari-cari di Google gitu ya. Saya ketemulah sekolah desain Timisachi waktu itu. Ininya di Australia. Sekolahnya di Australia. Tapi saya daftar online. Ternyata dia buka online. Saya daftar online, modul-modulnya dikirim ke saya
saya kasih ke Akela buat belajar. Oh, buat belajar. Oke. Buat Akela belajar menarik. seperti itu. Menarik, gitu. menarik. Jadi 2000, kemudian usia Akela 7 tahun, 2017 itu Akela sudah fashion show pertama di Indonesia sih, masih di Indonesia, kemudian show-nya yang pertama juga di luar negeri ya, di Moskow waktu itu, di Festival Indonesia Moskow. Jadi umur 7 tahun Akela sudah ke luar negeri untuk ke fashion show, bawa produknya dia. Ya, wah, betul. Keren ini, keren. Ya ini jadi ingin tahu nih kayak apa sih produknya. Mungkin Dita bisa tunjukin foto-fotonya biar teman-teman kerabat desa dan teman-teman UKM bisa lihat. Anak umur 7 tahun saya aja sampai sekarang nggak bisa. Oke. Ini yang apa nih? Coba kita lihat satu-satu sambil diceritain. Ini apa kayak? Kalau ini sih lukisan ya, lukisan 3D-nya Kayla. Jadi apa ya? Akela bikin lukisan tapi dicampur dengan bahan motif batik dan lurik. Oke. Ini Next, sih sketsa lah. Ya, sekarang kita next ini kayaknya yang Moskow ya. Ini. Nah, ini waktu show di Moskow 2019 ya. Itu yang desain yang bikin ada 8 model. Akela juga. Akela semua. Iya. Begitu. Dan gimana sih tanggapan orang sana waktu lihat desainnya gini, Mbak Ina? Shock gitu ngeliatin sangat kecil dan sulit bikin desain baju dari batik, dari ini sendiri. Oke. Surprise katanya, kaget sih ya lebih. Iya, waktu itu juga saya didatengin sama salah satu wartawan sana, kemudian dia izin minta foto-fotonya Akela gitu, dia jadi tampilin foto-fotonya Akela gitu, diambil foto-foto Akela gitu. Ini bisa Akela ceritain ini motifnya tentang apa, terus bahannya dari apa? Katanya ada tie-dye segala gitu ya, pakai natural. Iya. Coba diceritain. Ini sebenarnya temanya penari. Oke. Penari lenggang. Oke. Jadi ada gambar penari lenggang di batik lurik dan dicampur sama bahan lurik. Bahan lurik dicampur dengan ini nggak bisa dibesarin dikit. Ada lukisannya juga itu, Kayla ngegambar langsung di luriknya. Gini kan kelihatan. Iya. Oke. Itu juga dicampur dengan batik Bekasi, iya. Batik Bekasi dan penari lenggang. Kok jadi kecil lagi gambarnya? Oke, nggak apa-apa. Ya, termasuk payung-payungnya juga ya, Mbak Ina ya? Iya. Oke, menarik. Next, gambar berikutnya, coba kita lihat. Ini lukisan juga ini ya? Iya, ini lukisan sketsa. Jadi Akela nih selain lebih 1 meter kali 1 meter lukisannya. Oke. Jadi selain bikin produk juga bikin sketsa gitu-gitu ya. Biasanya sih lukisannya kita tampilkan kalau Akela lagi pameran. Kalau lagi pameran, ini biasanya lukisannya kita pajang untuk display di booth-nya Akela. Gitu. Jadi waktu itu Akela juga ketemu Pak Jokowi ya, waktu di acara Inakraf. Ini salah satu lukisan yang Pak Jokowi datang ke booth kita. Oh gitu. Oke, menarik. Next, masih ada mungkin? Kalau ini apa, Dek? Ini batik Bekasi juga. Ini acara Bekasi Fashion Week ya kayak ya? Bekasi Fashion Week 2019. Oke. 19 yang di itu Semarang. Menarik. Baik, Mbak Ina. Jadi memang dari sini kelihatan sekali bakatnya Akela luar biasa ya. Jadi banyak sekali produk-produknya
ini adalah salah satu contoh lagi. Ini yang khusus buat busana muslim ya kayaknya ya. Ya, betul. Betul. Ini support untuk waktu itu apa ya? Putri Muslimah. Sebenarnya idenya itu dari mana, Dik? Kalau kamu lagi ngerancang baju seperti gini atau lihat-lihat di internet atau langsung muncul sendiri atau mimpi atau gimana, Dik? Coba, Dik. Ide bajunya dari mana aja sih, bisa dari sendiri, bisa lihat di internet, bisa dari game, bisa dari TV, bisa dari orang, bisa dari orang. Berarti kamu kumpulin dari mana-mana, Dek, ya? Dari mana? Oke, baik. Menarik. Mbak Ina, terus kemudian dari dia bikin desain seperti ini, kemudian jadi baju, pemasarannya gimana? Kalau pemasarannya, Akela punya butik offline. Butiknya Akela ada di Bekasi satu, di Karawang satu, gitu. Kemudian biasanya si Akela lebih banyak tuh kita model-model, karena kan memang bajunya agak unik ya, kalau saya bilang desainnya betul, tidak biasa. Jadi biasanya model-model yang beli gitu. Tapi kalau memang niatnya Akela untuk pameran kayak seperti waktu itu kita beberapa kali pameran di luar, ya Akela bikin yang ready to wear. Saat ini memang kita lagi mengembangkan ready to wear-nya Akela. Gitu. Oke. Berarti sekarang baru hanya berdasarkan pesanan atau memang khusus ya, permintaan khusus gitu aja ya, desainnya karena desain khusus gitu, atau apa namanya, ya itu tadi di butiknya yang di Bekasi dan di Karawang gitu. Oke, kemudian setelah ini kayaknya lagi ada planning untuk bikin yang ready to wear gitu. Betul Pak Bib. Bisa diceritain yang ready to wear ini seperti apa nanti rencananya? Kalau yang ready to wear, rencana kita lagi mengembangkan untuk batik yang pewarna alamnya, gitu. Karena ada beberapa permintaan dari itu boleh dong dikirimin batik Akela, tapi yang sudah dengan pewarna alam gitu. Kita memakai pewarna alamnya indigo strobilantes. Jadi dari daun indigo, dari daun indigo strobilantes itu yang diolah menjadi pasta indigo gitu. Jadi apa namanya, itu yang lagi kita kembangkan dengan batik pewarna alamnya, seperti itu. Modelnya juga desainnya itu sebenarnya lebih simpel karena batiknya sendiri sudah rumit kan pembuatannya. Betul. Jadi kalau batiknya udah rumit, ditambah model rumit, nanti pusing yang lihat. Ini seperti yang dipakai Akela ini pewarna alam, Habib. Oke. Atau ini ya, ini tuh pewarna batik. Itu konsep pewarna alami itu berarti karena pakai daun indigo itu? Iya, betul. Jadi tanpa pewarna lain-lainnya lagi gitu ya? Sama sekali nggak pakai. Jadi itu pun hanya dicampur dengan glukosa pewarnanya itu. Jadi kita sudah coba beberapa kali kita tes bahwa kita mewarnainya juga tanpa sarung tangan, itu menandakan bahwa itu aman. Kemudian itu kalau gitu kita jilat pun gitu ya, karena airnya kan sudah masak kan, sudah matang. Airnya dimasak dulu, itu kita jilat pun itu aman. Oh begitu. Dan daya tahannya gimana? Karena cuma warna alami gitu, apa nggak dicampur apa sehingga dia lebih tahan atau gimana gitu nggak? Enggak. Kalau indigo strobilantes memang kekuatannya lebih, cuman memang kita celupnya itu paling tidak minimal 5 sampai 6 kali celup. Oh begitu. Celupnya. Gitu. Dan itu produksinya di tempat Mbak Ina sendiri atau dijasakan atau bagaimana? Kalau untuk pastanya sendiri itu kita di Temanggung. Oh, dari Temanggung. Di Temanggung. Karena memang pohon indigo strobilantes kebunnya adanya di sana. Adanya di Temanggung.
Di Temanggung itu, dia kan mesti ketinggian minimal 1.300 mdpl kan. Dia harus adanya di ketinggian ada daerah dingin lah ya, harus ada di daerah dingin, kolnya itu baru bisa subur. Kemudian baru kalau sudah jadi pasta, baru kita olahnya di workshop kita sendiri. Dan warnanya itu cuma warna gelap-gelap gitu ya, atau bisa variasi warna? Sementara ini baru ada biru gitu, sedang dikembangkan warna yang merah lagi, tapi lagi sedang dikembangkan yang warna merah. Tapi saat ini masih warna biru, biru indigo itu. Betul, sebab setahu saya juga bisanya dia warna biru atau warna gelap gitu untuk warna-warna lain. Kayaknya, jadi kalau ada customer yang minta warna lain ya, berarti gimana dong, Mbak Ina? Ya paling merah gitu. Jadi memang kalau warna alam pasti orang udah paham lah ya, warna alam ya warna-warna seperti warna-warna tanah gitu. Iya, betul sekali. Begitu. Jadi uniknya justru di situ gitu ya, Mbak Ina ya. Betul. Kemudian kalau dari sisi produksi sendiri katanya SDM-nya mengambil orang disabilitas dan lain sebagainya. Ceritanya gimana itu? Iya, kayaknya waktu itu yang gimana kayak coba ceritain. Coba deh diceritain. Untuk yang pembatiknya. Jadi, aku pakai pembatik difabel. Karena kan mereka kan cuma bisa membatik, nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka nggak bisa dengar atau nggak bisa ngomong. Iya. Dan mereka nggak ada kerjaan. Betul. Tapi mereka kan tadi pembatik. Jadi aku pakai mereka buat kayak batikin batik aku. Terus nanti aku juga bantu, ya kan? Membantu. Berarti timbangannya seperti itu. Waktu rekrut mereka itu belum tahu, kemudian diajarin dulu gitu, Mbak Ina? Enggak. Biasa kalau di sini ini ada mereka itu belajar BLK yang apa ya istilahnya dibina oleh BLK untuk apa keahliannya dia, ada yang ngejahit, ada yang membatik, mungkin ada yang perbengkelan atau apa gitu. Kemudian kita ambillah yang mereka yang bisa membatik gitu. Jadi mereka memang sudah ahli dulu di batik gitu. Cuman kan kalau di Bekasi agak susah ya, misalnya jarang sekali perusahaan pembatik gitu istilahnya. Yang bikin batik gitu, jarang sekali gitu. Jadi akhirnya ya kita rekrut mereka gitu. Oh begitu ya. Dan sampai sekarang mereka masih kerja di tempatnya Mbak Ina ya. Oke. Berapa orang itu, Mbak? Iya. Yang aktif ini ada 2 orang untuk pembatiknya aja ya. Oke. Gitu. Mereka tinggal di situ atau memang dari situ nanti punya rumah atau tinggal juga di workshop atau bagaimana, Mbak? Oh enggak, dia pulang pergi, dia punya rumah. Punya rumah sama juga keluarganya. Oke. Tapi kalau di luar yang difabel sih kita ada sekitar 8 orang pembatik. Oh gitu ya. Jadi yang ada juga di luar yang disable itu difabel, ada juga pembatik-pembatik dari sekitar Bekasi juga ya. Betul. Oke, menarik Mbak Ina. Jadi memang salah satu tugas kita memang untuk kaum difabel ini kalau bisa kita angkat memang luar biasa sekali, dan Mbak Ina udah ngelakuin sini. Hebat. Oke. Baik, menarik. Tadi ceritanya udah pernah ke Moskow. Kemudian udah pernah kemana lagi? Netherlands ya, Akila? Kemana ke? Libanon. Sudah sampai di Lebanon. Gimana itu ceritanya? Kok bisa sampai di Lebanon? Tahun berapa, Akila? Ya, kita diundang dari KBRI Libanon, Pak. Kapan itu, Mbak? Sekarang 2018, Desember 2018. Waktu itu ya, cerita unik karena kita bawa misi ke sana. Misinya itu adalah fashion untuk perdamaian.
Fashion untuk perdamaian itu konsepnya adalah jadi musiknya itu live, pengiring musiknya itu adalah tentara perdamaian kita di sana, pasukan Garuda. Kemudian model-modelnya itu anak-anak Suriah. Ada juga anak-anak dari KBRI, juga anak-anak dari Suriah. Gitu. Jadi memang konsepnya itu fashion untuk perdamaian. Dan di situ Akela melakukan fashion show, nunjukin karya-karyanya gitu ya? Iya, betul, betul. Modelnya itu dari orang Libanon atau dari tentara? Ya, dari Libanon. Jadi karena Akela waktu itu fashion show-nya 2 kali, yang satu di acara DSAL itu kayak semacam persatuan istri-istri diplomat seluruh dunia gitu ya. Itu ada 61 negara, salah satunya negara kita, Indonesia. Itu kita menampilkannya fashion show. Waktu itu model-modelnya dari Libanon dan tentara wanita yang di sana. Gitu. Dan satu lagi kita di Universitas Antonit itu di Libanon juga, di Beirut. Itu kita fashion show juga di sana. Itu model-modelnya anak-anak Suriah itu. Oh, begitu, menarik. Oke, dengan pengalaman udah ngelihat Moskow, udah ngelihat negara Arab, berarti kan sudah mulai tahu nih Akela ya tentang pasar luar negeri. Nah, kesiapannya biar produknya bisa diekspor seperti apa nih? Coba diceritain dong. Apa yang harus sudah dilakuin? Untuk produk ini ya? Iya, betul. Jadi gini, kalau untuk produk yang pewarna alam, kenapa kita pada akhirnya saya sama Akela gitu ya berdiskusi lah, gitu. Karena Akela ini kan cinta lingkungan. Dia bilang, saya mau bikin produk yang nggak menyakiti bumi, seperti itulah ya, dia cerita ke saya. Dia bilang, satu-satunya jalan pewarnanya harus pewarna alam, gitu. Betul. Nah, kemudian dari situ memang ada beberapa teman diaspora yang di luar, teman-teman saya yang diaspora di luar itu meminta produk Akela tapi dengan konsep yang sudah pewarna alam, seperti itu. Iya, gitu. Iya, betul. Kalau di sana mungkin utamanya di Eropa mungkin kan produk-produk pewarna alam ini yang produk dengan sebutannya sustainable fashion ya Pak ya. Iya, betul sekali. Bahkan ada yang bilang organik sudah masuk ke organik juga. Gitu. Iya, ini yang mereka tertarik gitu, seperti itu. Gitu. Betul sekali, Mbak Ina. Jadi memang apa yang dilakukan strategi memasuki pasar ekspor itu memang nggak harus massal. Saya tahu Mbak Ina punya produk lain juga yang selama ini dikirim secara massal ke berbagai negara, dan tapi memang pasarnya bukan itu kan, pasarnya macam-macam. Nah, pasar yang niche seperti ini dengan strategi masuk dengan keunggulan di produknya, kemudian sistemnya, pakai disabilities, kemudian juga dengan organiknya, pewarna alam, dan lain sebagainya, itu memang justru jauh lebih bisa fokus begitu untuk pasar ekspor. Kita ekspor nggak selalu berarti kita berbicara tentang mass produk kan, Mbak Ina. Kita nggak bicara tentang yang banyak. Asal fokus di situ dan memang karena objektifnya di situ, nanti bisa juga kita akan menjual sesuatu yang luar biasa. Walaupun nggak seimbang, misalnya kita ambil YSL atau La Prolong atau siapa lagi yang di sana-sana, mereka karena fokus di produk-produknya, mereka bisa ngeluarin sesuatu yang luar biasa. Nah, Indonesia keunggulannya kan di situ kan, kita dengan sesuatu yang naturally, apalagi dengan pewarna alam seperti ini, cerita di baliknya yang luar biasa, itu yang seharusnya bisa Mbak Ina dan Akela kemas menjadi sebuah produk dengan cerita yang menarik di belakangnya. Jual aja cerita itu, Mbak Ina, itu justru jauh lebih dahsyat gitu ya. Mbak Ina bikin cerita, masukin ke
IG-nya, YouTube-nya, kemudian taruh di produknya, cerita tentang itu begitu buyer potensial yang khusus untuk pasar ini baca, itu bukan kita yang nawar-nawarin, tapi kita yang dicari. Begitu, Mbak Ina. Oke, anyway, sukses untuk produk Mbak Ina, karena waktu kita udah habis. Sebenarnya banyak yang ingin saya tanya-tanya lagi, namun sayang sekali ya, waktu kita terbatas. Dan kalau ingin tahu produk tentang dari Akela lebih banyak, bisa kontak tim Indonesia Direct, tim Insider, dan sukses terus buat Mbak Ina dengan De Akela untuk produknya. Dan sampai di sini acara Insider kita. Kita ketemu lagi minggu depan dengan acara-acara produk Insider yang lebih mantap lagi. Terima kasih, Mbak Ina. Salam sehat. Saya akhiri Insider kali ini.